Timnas Malaysia dikabarkan diundang Timnas Indonesia. Malaysia, bukan level kita. Publik Cina makin geleng-geleng kepala. Kok Timnas Indonesia begitu lincah gaet pemain top Eropa, sementara mereka lolos semifinal 2024, Timnas Indonesia U23 resmi gagal masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Santer kabar Persib Bandung dekati lagi satu target lama label Timnas Indonesia. Boboto senang? Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Timnas Malaysia dikabarkan diundang Timnas Indonesia. Malaysia, bukan level kita. Timnas Malaysia dikabarkan diundang PSSI untuk ambil bagian di turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Selain Timnas Indonesia dan Malaysia, turnamen segitiga ini kabarnya diikuti negara Asia Barat, Lebanon. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung 1 hingga 9 September 2025. Turnamen akan diikuti Indonesia, Malaysia dan Lebanon, tulis akun X, ASEANBAL. Namun, salah satu media Malaysia OneFootball May meledek kabar PSSI yang mengundang Malaysia untuk ambil bagian di turnamen mereka. OneFootball May menyebut Timnas Indonesia bukanlah level skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis OneFootball May via akun X-nya, OneFootball May. Netizen Indonesia pun tidak emosi dengan komentar di atas. Mayoritas netizen Indonesia mengamini bahwa level Timnas Indonesia dan Malaysia memang berbeda, yakni level skuad Garuda berada di atas skuad Harimau Malaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian Timnas Indonesia dan Malaysia jauh berbeda. Di saat Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026, langkah Malaysia rontok di babak kedua kualifikasi. Begitu juga di Piala Asia 2027. Ketika Timnas Indonesia sudah memesan tempat di putaran final, Timnas Malaysia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar Maret 2025 hingga Maret 2026. Betul kejauhan, Malaysia selevel sama Brunei, Nepal dan Bangladesh, tulis akun The Stormbreaker. Ia beda level kok memang, sambung akun Gilabola_ina, sembari menampilkan pencapaian Timnas Indonesia dan Malaysia di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, Timnas Indonesia belum memiliki agenda pertandingan pada September 2025. Satu yang pasti, laga September 2025 dijadikan PSSI sebagai ajang memperkuat chemistry antar pemain Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia hampir pasti main di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Oktober 2025. 1 bulan sebelum main di babak keempat, chemistry Ula Romeni dan kawan-kawan wajib ditemukan demi meningkatkan performa skuad Garuda. Publik Cina makin geleng-geleng kepala. Kok Timnas Indonesia begitu lincah gaet pemain top Eropa, sementara mereka? Kabar panas soal back Leeds United, Pascal Struij, yang dirumorkan akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia tak hanya bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Media dan publik sepak bola Cina pun kini ikut heboh. Bahkan sampai dibuat geleng-geleng kepala melihat betapa cepatnya Indonesia bergerak dalam urusan naturalisasi. Struij, bek tangguh berusia 24 tahun yang musim ini sukses membawa Leeds United promosi ke Premier League. Ia kini dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Mereka bahkan menyebut Pascal Struij sebagai Little Van Dijk, yang bisa merusak harapan tim nasional Cina untuk lolos ke putaran berikutnya. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tulis Sohu dalam awalan laporannya. Publik Cina pun langsung membanjiri kolom komentar dengan kekesalan. Mereka tak habis pikir bagaimana Indonesia bisa begitu mudah mendekati dan memproses pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, sementara proses naturalisasi di negaranya sendiri justru berjalan sangat lambat dan berbelit. Lucu sekali, tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Pernahkah ada saat di mana ia tidak dalam bahaya? Bahaya adalah norma bagi tim sepak bola nasional, keluh salah seorang netizen Cina dalam komentar artikel tersebut.
Mengapa begitu mudah bagi negara lain menaturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita? Masih banyak orang yang berpura-pura keren, dan mereka membuat masalah dan membuat aturan di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti, sindir lainnya. Mengapa kemajuan naturalisasi Indonesia begitu cepat? Satu pemain naturalisasi Tiongkok sangat lambat, tambah komentar lain. Dalam laporannya, Sohu juga menyebut bahwa PSSI sudah mengirimkan staf kepelatihan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan Pascal Struijk, membuktikan keseriusan Indonesia dalam memboyong sang bek. Perlu disebutkan, sebelum ini staf kepelatihan Indonesia sudah ke Inggris dan melakukan pertukaran informasi mendalam dengan Struijk, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka baginya, tulis mereka. Pascal Struijk sendiri saat ini sedang menikmati musim terbaiknya bersama Leeds United. Ia telah tampil 38 kali dan mencetak 5 gol, serta berperan penting dalam kesuksesan tim mengamankan promosi ke Premier League. Namun hingga kini, proses naturalisasi Struijk memang belum diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI. Meski begitu, rumor yang beredar semakin kuat dan menyebut bahwa dokumen serta komunikasi awal sudah dilakukan. Jika semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin Struijk akan langsung masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di laga melawan Cina, yang kini sudah mulai panik lebih dulu sebelum bertanding. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan tambahan pemain sekelas Struijk, kekuatan Indonesia jelas makin ditakuti. Bukan cuma oleh negara-negara Asia Tenggara, tapi juga oleh raksasa-raksasa Asia seperti Cina. Lolos semifinal 2024, Timnas Indonesia U23 resmi gagal masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim nasional, Timnas Indonesia U23 resmi gagal masuk pot 1 pada drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tentunya fakta itu cukup menyakitkan mengingat Timnas Indonesia berstatus semifinalis di edisi sebelumnya, yakni Piala Asia U23 2024. Semua itu dapat terjadi karena Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, memilih mengubah aturan mereka terkait prinsip unggulan di semua kompetisi di bawah AFC. Jika sebelumnya berdasarkan capaian pada edisi sebelumnya, maka kini penentuan tim dalam pot drawing dihitung dari 3 edisi terakhir turnamen. Timnas Indonesia U23 berhasil membuat kejutan karena berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sebuah pencapaian terbaik yang pernah dirasakan Garuda Muda di turnamen tersebut. Usai turnamen tersebut, harapannya Timnas Indonesia U23 bisa mengulangi pencapaian serupa di edisi Piala Asia U23 2026. Untuk itu, bermodalkan hasil manis di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 berharap bisa mendapatkan keuntungan berada di pot 1 saat kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hanya saja, AFC justru membuat kebijakan baru yang justru merugikan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 batal berada di pot 1 dan harus puas menempati pot 2. AFC mengumumkan perubahan untuk prinsip unggulan di semua kompetisi di bawah AFC tanpa mempertimbangkan ranking FIFA yang sesuai, termasuk turnamen kelompok umur. Bunyi akun X, Voti Rankings, mengutip pada Sabtu, 3 Mei 2025. Untuk memastikan azas keseimbangan dan keadilan, penentuan unggulan akan dihitung dari 3 edisi terakhir turnamen. Lanjut akun tersebut. Karena dari 3 edisi sebelumnya Timnas Indonesia U23 hanya ikut Piala Asia U23 2024 saja, maka pencapaian Garuda Muda jadi tidak terlalu baik. Alhasil, mereka harus puas menempati pot 2 bersama Kuwait, Iran, Turkmenistan, Malaysia, Cina, Bahrain, Palestina, Suriah, Yaman, dan Kamboja. Tidak berada di pot 1 jelas merugikan Timnas Indonesia U23. Sebab tim asuhan Gerald van den Burg nanti akan melawan salah satu tim kuat dari pot 1 yang berisikan Uzbekistan, Jepang, Irak, Korea Selatan, Australia, Vietnam, Qatar, Thailand, Yordania, Tajikistan, dan Uni Emirat Arab, UEA. Drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 dijadwalkan berlangsung pada 29 Mei 2025. Kualifikasinya sendiri berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025 dan 11 negara sudah dipilih untuk menjadi tuan rumah. Santer kabar Persib Bandung dekati lagi satu target lama label Timnas Indonesia. Bobotoh senang? Persib Bandung dikabarkan mendekati lagi satu target lama berlabel Timnas Indonesia. Bobotoh senang? Sebelumnya, Persib Bandung sempat dikaitkan dengan beberapa pemain berlabel Timnas Indonesia.
Salah satu pemain timnas Indonesia yang dikaitkan dengan Persib Bandung adalah Asnawi Mangkualam. Ya, Pangeran Biru sempat dikaitkan dengan Asnawi Mangkualam pada bursa transfer awal musim 2024-2025 lalu. Pada saat itu, beredar kabar bahwa ada pemain Indonesia yang berkarir di Liga Thailand yang akan didatangkan Persib Bandung. Adapun pemain Indonesia yang kans dipulangkan Persib Bandung adalah salah satu dari Yanto Basna atau Asnawi Mangkualam. Namun, kepindahan Asnawi Mangkualam ke Persib Bandung tak kunjung terjadi. Kini, Asnawi Mangkualam kembali dikaitkan dengan Persib Bandung. Hal ini berdasarkan unggahan akun seputar transfer Liga Indonesia, Kandabol pada Jumat, 2 April 2025. Yaps, gue dapat info Persib kabarnya akan mencoba merayu Asnawi agar mau gabung musim depan. Tulis keterangan di akun tersebut. Bisa jadi, Persib Bandung kali ini bakal serius tertarik untuk mendatangkan Asnawi Mangkualam. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda sempat mengungkap isyarat ingin mendatangkan Asnawi Mangkualam. Isyarat itu terlontar saat Persib Bandung menghadapi tim Asnawi Mangkualam, Port FC pada ajang AFC Champions League 2 di Stadion Pathum Thani, Kamis, 28 November 2024 lalu. Saat itu, Bojan Hoda bercanda ingin mengajak Asnawi Mangkualam ke Persib Bandung karena kedekatan mereka. Diketahui, Bojan Hoda sempat jadi pelatih Asnawi Mangkualam saat masih menukangi PSM Makassar. Pasalnya, Asnawi Mangkualam memiliki kontrak di Port FC yang berakhir pada 30 Juni 2029 nanti. Dengan kata lain, Persib Bandung harus menebus sisa kontrak Asnawi Mangkualam apabila ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia itu. Patut dinantikan bagaimana langkah Persib Bandung apabila ingin mendatangkan Asnawi Mangkualam.